Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila harga mati, salam NKRI harga mati, merdeka. Di sini saya ingin mencoba untuk menanggapi terkait Sayyid Tengku Mudakori ya dengan Al Habib Bahar bin Ali bin Smith. Kemarin itu ada yang bertanya, ini tanggapan Gus Denny katanya gimana? Jadi gimana ya? Kalau kata saya ini mereka berdua lah saya mengatakan ya. Kalau kata saya ini beliau berdua ya. Malah kayak anak-anak, ngerti nggak? Malah kayak anak-anak. Ya, tapi gini ya. Di sini mungkin saya akan mengambil poin positif dan juga poin negatif ya. Di antara perseteruan lah ibaratnya di antara kedua orang ini, ibaratnya kan, di antara Sayyid Tengku Qori dan juga Habib Bahar Smith ini. Yang pertama, kalau kita mengambil sisi negatifnya ya, beliau berdua ini kan mengklaim sebagai keturunan Rasulullah gitu. Tapi beliau berdua ini, mohon maaf nih, saya mengatakan saya sependapat dengan Gus Fuad gitu. Kalau untuk urusan ini, beliau berdua ini pansos kalau kata saya. Mohon maaf ya, saya mengatakan ini Sayyid Tengku Mudakori dan juga Habib Bahar bin Smith ini pansos kalau kata saya. Caper. Ya logikanya seperti ini ya. Logikanya seperti ini. Kalau beliau berdua mengaku sebagai zuriyah Rasulullah ibaratnya, itu yang dipakai itu adab dan juga akhlak yang dipakai itu. Rasulullah itu setiap bertemu dengan musuhnya pasti diajak baikan terlebih dahulu supaya tidak ada peperangan, supaya tidak ada perkelahian. Ente berdua itu tidak menunjukkan adab dan akhlak seperti yang diajari oleh Rasulullah SAW. Paham? Saya mengatakan seperti itu. Ente berdua tidak menunjukkan adab dan akhlak seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Paham? Ya mungkin kalau untuk Habib Bahar Smith ya, beliau ini mungkin bikin malu orang-orang Balawi itu loh. Oh jelas bikin malu. Karena saya mengatakan bikin malunya apa? Tidak menunjukkan sifat Rasulullah gitu loh. Masa iya? Woi di mana? Lu di mana? Duel sama gua. Duel di sini. Ana di sini, ente di mana? Ana ke apaan gitu. Apalagi ini Sayyid Tengku Mudakori, ya. Kalau dibilang jujur, ya, kalau saya bilang jujur, justru malah Sayyid Tengku Mudakori ini bikin malu para keturunan Wali Songo, kata saya. Bodoh amat ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Nih ya, ini supaya pada paham ini ya, dua-duanya. Dulu Habib Bahar pernah menafikan zuriyah Wali Songo. Dikatakan kalau Wali Songo itu nggak memiliki keturunan. Adapun kata Habib Bahar, Wali Songo ini memiliki keturunan itu adalah jalur perempuan. Kata Habib Bahar seperti itu kan. Sedangkan jalur laki-laki masih banyak. Bahkan sudah dibuktikan melalui data dan juga tes DNA. Nah, sekarang para keturunan Wali Songo ini menuntut balik kepada Habib Bahar dan oknum Balawi yang lainnya untuk menunjukkan data terkait ada ketersambungan antara Ubaidillah kepada Imam Ahmad. Itu loh. Itu ya. Nah, Sayyid Tengku Mudakori ini menanggapinya terlalu berlebihan. Itu loh. Jadi jangan sampai seperti ini. Mohon maaf ya, Sayyid Tengku Mudakori, jangan sampai seperti ini. Kesannya nanti jelek. Jeleknya apa? Ini kita ngambil negatifnya dulu ya. Jadi kesannya jeleknya seperti ini.
Ini kan kita itu kan lagi melakukan sebuah penelitian, membuat karya tulis ilmiah, membuat tesis tentang Mbak Alwi. Jangan sampai dengan cara Anda sebagai keturunan Wali Songo, saya bilang ya, cara Anda salah kalau kata saya itu. Anda malah kesananya itu menyebarkan kebencian. Ya, Anda itu benar kalau kata Gus Fuad, Anda itu radikal. Nggak berbeda jauh dengan Habib Bahar bin Smith. Sama-sama radikal, sama-sama buas kalian berdua itu. Ya cocok lah kalau kalian berdua ini saling kerjasama gitu, kalau kata saya. Ini kan lucu, karya tulis ilmiah dikotori sama yang kayak gini. Ya mohon maaf ini, saya di sini ya sangat jengkel gitu ya. Karena mohon maaf, kalau keturunan Wali Songo itu nggak kayak gitu. Kalau keturunan Wali Songo kalau ditantang baru balik nantang. Itu keturunan Wali Songo. Keturunan Wali Songo itu kalau diajak berantem baru berantem. Kalau diajak berkelahi baru berkelahi. Bukan malah nantang-nantang dulu. Bukan malah nantang-nantang duluan gitu. Terus untuk sisi positifnya ya, sisi positifnya, aparat sampai turun tangan. Untuk sisi positif, aparat sampai turun tangan. Nanti kan dari aparat TNI dan juga kepolisian, otomatis nanti juga bakal ada dari pihak pemerintahan. Itu sisi positifnya. Jadi polemik nasab ini harus diambil alih oleh pemerintah. Kalau tidak diambil alih oleh pemerintah, mau jadi apa ini negara kesatuan Republik Indonesia ini? Intinya seperti ini ya. Ini masukan dari saya. Ini kan sebuah penelitian, karya tulis ilmiah. Jangan sampai dicampuri dengan hal yang berbau kekerasan. Ada beberapa poin lah yang harus diambil ya dari keduanya ini. Yang pertama, untuk sebuah karya tulis ilmiah atau sebuah penelitian atau sebuah tesis, jangan sampai dicampuri dengan kekerasan. Kecuali memang antara Said Tengku Mudakori dan juga Habib Bahar bin Smith, dua-duanya ini memiliki masalah pribadi. Itu ya. Terus yang kedua, kalau memang mereka berdua mau duel, tidak usah melibatkan umat. Itu ya. Tidak usah melibatkan jamaah. Duel secara jantan versus benar-benar versus ya. Disaksikan orang banyak secara live streaming bila perlu. Terus yang ketiga, yang saya ambil ya poinnya ini, aparat kepolisian dan TNI sudah turun terkait polemik nasab, otomatis pasti pemerintahan juga akan turun ya. Mungkin 3 poin yang bisa saya ambil. Intinya kayak gini, jangan cuma sekedar pansos, jangan cuma sekedar caper ya. Kalau seandainya memang benar-benar mau duel, ya duel aja, disaksikan secara live streaming. Itu loh. Ini malah yang satu teriak-teriak, yang satu ini, yang satu lapor polisi, yang ini lapor polisi, sama-sama minta dijaga dan dikawal sama polisi. Apa yang kayak gitu? Duel kagak jadi pula. Cuma sekedar konten, bikin malu aja. Ya, jadi seperti itu tanggapan saya terkait Said Tengku Mudakori dan juga Habib Bahar bin Smith ya. Untuk urusan mereka mau duel atau nggak duel, itu urusan pribadi mereka, nggak usah bawa terkait tesis ya. Ini di luar konteks tesis, ngerti? Kalau seandainya Habib Bahar nggak terima dengan kata-kata Tengku Mudakori yang katanya Mbak Alwi Jahanam, begitu juga sebaliknya. Tengku Mudakori juga tidak terima dengan kata-kata Habib Bahar yang mengatakan Wali Songo terputus. Jadi dua-duanya ini sebenarnya salah. Jadi dua-duanya ini sebenarnya punya masalah masing-masing. Itu ya.
Tinggal selesaikan kalian berdua di pencak dor kalau emang bener. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.